Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamita Winanda dengan nomor induk mahasiswa 1042-10017 dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di kelas HES 1A. Tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Pak Z Haryanto, SHMH. Nah, otomatis ini adalah video kedua dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, yang kemarin itu adalah UTS, nah sekarang ini adalah UAS. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi sumber hukum, macam sumber hukum, dan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Baiklah, untuk yang pertama ini kita masuk ke pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala hal yang bisa melahirkan atau menciptakan adanya hukum. Nah, sumber hukum ini biasanya berasal dari beberapa hal, yaitu perjanjian, kesepakatan, hingga teori-teori yang lainnya. Adanya sumber hukum ini kemudian melahirkan aturan yang bersifat memaksa yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Seperti itu. Nah, macam-macam sumber hukum itu terdiri dari dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Nah, kita masuk ke pembagian sumber hukum yang pertama, yaitu sumber hukum material. Nah, sumber hukum material adalah semua norma, kaidah, atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih jelasnya, sumber hukum material ditentukan berdasarkan perasaan ataupun keyakinan dari seorang individu maupun kelompok masyarakat. Nah, hukum material ini juga bersumber dari pendapat beberapa masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di kelompok masyarakat tersebut. Lanjut kita masuk ke yang kedua, yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini merupakan terapan dari sumber hukum material. Maksudnya penerapan ini dilakukan agar semua objek hukum bisa menaatinya dan hukum bisa berjalan dengan baik. Sumber hukum formal juga dibagi menjadi beberapa jenis sumber hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Masuk ke pembagian sumber hukum formal, yaitu yang pertama, undang-undang. Nah, undang-undang adalah sumber hukum berupa semua aturan yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat serta dijaga oleh pemerintah dari suatu negara dimanapun undang-undang itu dibuat. Yang kedua adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah sumber hukum yang didapat dari satu perilaku yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus hingga kemudian menjadi suatu hal yang umum untuk dilakukan. Biasanya dalam suatu kelompok masyarakat itu disebut dengan hukum adat atau kebiasaan. Lanjut ke yang ketiga, yaitu keputusan hakim. Untuk keputusan hakim adalah jenis sumber hukum yang didapatkan dari keputusan yang diambil oleh hakim tentunya di masa lalu terhadap suatu perkara. Kemudian keputusan tersebut dapat dijadikan sumber untuk hakim di masa sekarang dalam mengambil keputusan. Nah, yang keempat yaitu traktat. Traktat ini adalah jenis sumber hukum yang berbentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bersifat mengikat antar negara tersebut. Nah, perjanjian traktat ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu traktat bilateral yang terjadi antara dua negara dan multilateral yang terjadi antara dua negara atau lebih. Lanjut ke yang terakhir, yaitu pendapat sarjana hukum atau disebut dengan doktrin. Nah, sumber hukum ini berupa pendapat dari para ahli dan pakar, khususnya ahli hukum, yang kemudian dijadikan pedoman terhadap asas-asas penting dalam hukum beserta penerapannya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Nah, kita masuk ke subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuannya menanggung hak dan kewajiban ini, maka hanya yang termasuk subjek hukum saja dapat melakukan perbuatan hukum, atau disebut dengan walaupun tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum, contohnya seperti orang gila. Pada umumnya, yang diterima sebagai subjek hukum adalah manusia atau orang dan badan hukum. Kita masuk ke penjelasannya. Untuk manusia, secara umum, mengapa manusia dapat disebut sebagai subjek hukum yang jelas kedudukannya? Manusia dalam kelangsungan hidup sehari-hari mempunyai hak dan kewajiban, serta tanggung jawab untuk aturan-aturan yang harus ditaati ketika hak dan kewajibannya tersebut dilanggar dan dikenai sanksi. Seseorang dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Bahkan, terdapat perluasan seperti dalam pasal 2 KUHP Perdata yang mana menyatakan anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendakinya. Nah, kendati manusia merupakan subjek hukum,
Namun, tidak semua manusia dapat melakukan perbuatan hukum. Pada masa lalu, budak tidak dianggap sebagai subjek hukum, melainkan objek yang dapat diperjualbelikan. Namun, perbudakan tidak berlaku lagi di masa sekarang. Manusia atau orang yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum yaitu anak-anak yang masih di bawah umur dan orang-orang yang berada dalam pengakuan seperti dungu atau sakit ingatan dan lain-lain. Subjek hukum yang kedua yaitu badan hukum. Nah, seiring perkembangan zaman, selain manusia, badan hukum telah dianggap sebagai subjek hukum. Menurut Profesor Sobakti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum tentunya. Oke, lanjut dari pertanyaan tadi, objek dan subjek, masuk ke bagian objek. Untuk objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangnya seperti ini. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Nah, jadi biasanya objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek hukum. Nah, secara umum yang dimaksud objek hukum adalah barang atau benda. Nah, menurut pasal 499 KUHP Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Nah, untuk penggolongan benda, itu yang pertama adalah benda terwujud dan tidak terwujud, benda yang bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti, dan yang terakhir, benda yang sudah dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang ketiga, jelaskan tentang hak dan kewajiban. Uraikan dengan memberikan contoh. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Yang pertama kita membahas soal pengertian hak dulu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, dan derajat serta martabat. Untuk pengertian yang umum, hak adalah fitrah yang ada sejak lahir, atau bisa disebut dengan kekuasaan atau kewenangan yang benar atas sesuatu. Contohnya, seorang warga negara memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk bertempat tinggal, beragama, dan memiliki pendidikan yang layak, yang ada dalam undang-undang. Nah, hak itu biasanya sering dikaitkan dengan HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir tentunya, sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. HAM ini bersifat universal atau umum dan berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengertian kewajiban. Nah, kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang dilaksanakan, atau sesuatu keharusan. Nah, kewajiban juga diartikan sebagai tugas ataupun pekerjaan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Intinya tugas, kewajiban, wajib dilakukan. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu contoh. Contoh dari hak dan contoh dari kewajiban. Nah, untuk contoh dari hak yaitu berhak hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan, misalnya diadakan ronda. Nah, yang kedua, berhak menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan, misalnya dengan menggunakan transportasi umum, taman, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu berhak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, contohnya pada saat pemilu dan rapat RT. Lanjut, berhak untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik seperti pembuatan kartu tanda penduduk, KTP, seperti itu. Nah, lanjut ke contoh kewajiban. Untuk kewajiban ini umumnya itu seperti wajib membayar iuran, wajib menjaga sopan santun, wajib menggunakan helm dan sabuk pengaman saat berkendara, serta wajib menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan tentunya, serta tidak membuang sampah di selokan atau di sungai. Pertanyaan yang keempat, jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Uraikan dengan memberikan contoh.
Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, yaitu menjelaskan tentang peristiwa hukum, akibat hukum, dan hubungan hukum beserta contohnya. Untuk yang pertama ini adalah peristiwa hukum. Menurut Sujono Dirjosisworo, peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Contohnya, seorang pria menikahi seorang wanita secara resmi disebut peristiwa hukum karena hal tersebut akan menimbulkan hak kewajiban bagi istri dan suami yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kita masuk selanjutnya yaitu hubungan hukum. Nah, hubungan hukum ini ialah hubungan antara dua subjek atau lebih. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya seperti ini. Si A menjual rumahnya kepada B. Nah, si A ini menyerahkan rumahnya kepada si B. A berhak meminta pembayaran kepada B dan B wajib membayar kepada A. Jadi, B berhak meminta rumah A setelah dibayar gitu. Jadi transaksinya bisa berjalan dengan baik dan itu adalah suatu hubungan hukum. Masuk ke bagian yang terakhir yaitu akibat hukum. Nah, akibat hukum ini merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Subjek hukum, manusia dan badan hukum. Contohnya seperti ini. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik sepeda motor dan pembeli dari sepeda motor tersebut. Nah, seperti itu. Baiklah teman-teman dan Bapak, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Z Haryanto SHMH yang sudah memberikan tugas UAS ini kepada saya dan semoga nilai UAS saya aman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you.